Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Dimas Dwi Dinata, NIM A1D1200089. Kemudian ada teman saya, Rizky Seprianto dengan NIM 91. Kemudian saya Ardi Nur Hanafi dengan NIM A1D12083. baiklah pada hari ini kami akan membahas mengenai materi globalisasi. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah dipaparkan Dimas tadi, di sini kami akan menjelaskan mengenai globalisasi yang meliputi pengertian globalisasi, kemudian ciri-ciri globalisasi, kemudian respon masyarakat terhadap globalisasi, kemudian dampak globalisasi, serta pengaruh globalisasi. Yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Kemudian menurut Lawrence Rothenberg, globalisasi adalah percepatan dan intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Kemudian menurut Albert, globalisasi mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat tunggal dunia atau masyarakat global. Kemudian dari pendapat para ahli tersebut didapatkanlah pengertian secara umum globalisasi. Jadi globalisasi adalah hubungan antara masyarakat yang saling bergantung dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa mengenal batas negara atau geografis. Kemudian yaitu ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi yang pertama yaitu perubahan konstelasi ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, HP, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turis memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang ciri-ciri yang globalisasi yang kedua yaitu pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade. Kemudian, ciri-ciri globalisasi yang ketiga itu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa seperti televisi, film, musik, transmisi berita, dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi keberagaman budaya, misalnya dalam bidang mode, cara berpakaian, literatur, dan makanan. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional. Lalu materi selanjutnya yaitu respon masyarakat terhadap globalisasi. Masyarakat yang mendukung adanya globalisasi maka akan membawa kehidupan yang lebih sejahtera dan dapat melahirkan inovasi baru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat yang kurang menerima adanya globalisasi menilai globalisasi dapat menimbulkan masalah sosial, konflik, maupun ketidakadilan sosial. Lalu dampak globalisasi. Yang pertama, memperkaya ilmu pengetahuan karena mudahnya memperoleh informasi. Yang kedua, etos kerja.
Dengan berbagai kemudahan akibat globalisasi dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, SDM yang baik. Karena globalisasi membangun manusia yang berpikir secara terbuka. Yang terakhir, dinamis. Globalisasi membawa perubahan yang terus-menerus dan berkembang menjadi lebih baik. Dan selanjutnya dampak negatif, yaitu kultur shock atau guncangan budaya merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. Lalu ada kultur lag atau guncangan budaya yang merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. Lalu ada urbanisasi, kesenjangan, pencemaran, dan kriminal. Selanjutnya, pengaruh globalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh globalisasi terhadap beberapa bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi. Globalisasi pada bidang ekonomi sangat berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dan sistem perniagaan secara luas atau internasional yang bisa dilakukan dengan cara ekspor dan impor. Di sini ada contoh dari pengaruh globalisasi terhadap bidang ekonomi, yaitu menjamurnya bangunan supermarket yang didirikan di tengah masyarakat, di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dalam waktu singkat dengan patokan harga yang sudah disesuaikan oleh harga pasar dunia. Kemudian contoh yang kedua, yaitu adanya aktivitas ekspor dan impor. Aktivitas ekspor dan impor di dalam negeri yang semakin berkembang dan maju, apalagi saat ini, di Indonesia telah mampu memproduksi produk sendiri yang sudah diekspor ke luar negeri. Hal ini adalah kebanggaan bagi Indonesia sendiri, yaitu bisa bersaing di kancah ekonomi dunia. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang politik. Globalisasi pada bidang politik merupakan kebijakan negara yang telah ditetapkan secara tidak langsung dan dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan lain yang ada pada tingkat regional dan internasional tanpa hambatan apapun. Nah, contoh pengaruh globalisasi pada bidang politik yaitu adanya organisasi dunia yaitu PBB yang menjadi wadah untuk saling bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi negara-negara yang menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan negara yang satu dengan negara yang lain saling mempererat tali persaudaraan lewat kerjasama dalam bidang politik yang saling menguntungkan. Selanjutnya bidang informasi dan komunikasi. Pengaruh globalisasi di bidang informasi dan komunikasi telah menghasilkan sesuatu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat menyebar dan merata. Kemajuan tersebut mempermudah siapapun untuk saling bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi secara bebas pada jalur dalam ataupun luar negeri. Nah, di sini contoh pengaruhnya yaitu adanya informasi yang cepat. Adanya informasi yang cepat menyebar ke seluruh daerah yang ada di dalam negeri melalui pemberitaan surat kabar, majalah, televisi, internet, handphone, dan lain-lain. Sehingga masyarakat yang tadinya belum mengetahui dan memahami sesuatu, akhirnya mampu memahami segalanya. Kemudian contoh pengaruh yang kedua yaitu adanya sosial media. Adanya sosial media yang beragam yang mampu mempercepat penyampaian atau pemberitaan tentang berita-berita sejarah masa lampau dan berita terkini hingga pelosok daerah yang minim akan teknologi elektronik. Kemudian pengaruh globalisasi pada bidang ideologi. Globalisasi pada bidang ideologi menyebabkan berkembangnya sebuah ajaran dan paham mengenai macam-macam ideologi asal asing pada negara-negara di dunia yang mempunyai andil besar dalam mempengaruhi sikap dalam berpikir, beropini, dan merubah perilaku negara-negara lain. Di sini contoh dari pengaruh pada bidang ideologi. Pengaruh globalisasi pada bidang ideologi yaitu masuknya bahasa asing ke dalam negeri menjadi modal sebagai peningkat kreativitas dan kecerdasan seseorang yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan menguntungkan bagi lembaga-lembaga kerja yang membutuhkan seseorang karyawan yang mampu berbahasa lain selain bahasa Indonesia. Kemudian pengaruh yang kedua contohnya yaitu dapat memudarkan sikap toleransi dan sikap saling menghargai di dalam hidup bermasyarakat yang seharusnya tetap dilandasi kerja gotong royong. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi kami
Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.